guys, welcome back to my channel. Di video kali ini guys, aku mau kasih tahu kalian gimana cara mendaftarkan sijil lahir atau membuat sijil lahir anak dan juga MyKid anak, walaupun kedua orang tuanya itu adalah berbeda warga negara. Jadi buat yang penasaran, keep for watching guys. Jadi kan banyak tuh pertanyaan, gimana sih kalau misalnya orang tuanya itu atau mamanya itu orang Indonesia, emang boleh buat sijil lahir ataupun buat MyKid di Malaysia? Nah, jadi saya akan kupas tuntas di sini guys, gimana cara mendaftarnya, dan saya juga akan kasih tahu biayanya berapa. Oke? Nah, jadi suami saya itu kan Malaysia dan saya itu Indonesia. So otomatis kalau misalnya anak kita itu lahir di Malaysia, yang pastinya anak kita itu menjadi warga negara Malaysia. Jadi ada nggak sih pengaruhnya kalau misalnya anak kita itu lahir lepas itu orang tuanya itu Indonesia, rumit nggak sih caranya gimana mendaftarnya? So jawabannya adalah no guys. Jadi sebenarnya kalau memang sudah lahir di sini dan kita memang sudah resmi, ada surat nikah, ada semuanya, kita sudah terdaftar di JPN itu, jadi anak kita itu pun serupa juga, dia akan sama dengan warga negara Malaysia sini. Jadi sama dengan yang walaupun dia sesama warga negara Malaysia menikah, anaknya pun memang otomatis Malaysia juga kan. Jadi walaupun ibunya Indonesia, sama juga cara mendaftarkannya guys. Jadi saya akan kasih tahu di sini apa aja syarat-syaratnya sebelum kalian berangkat ke JPN untuk mendaftarkan anak kalian itu. Yang pertama adalah buku anak. Jadi kan selepas bersalin itu kalian akan dikasih satu buku, itu buku anak, dan itu juga untuk check up selanjutnya tentang anak itu. Di sana mereka dan juga ada kasih kertas tentang kelahiran anak itu, macam kapan lahirnya, apa segala macamnya, riwayat lahir anak itu. Hospital akan bagi untuk kita bawa ke JPN gitu. Jadi mereka akan buat, dan hospital nanti akan menanyakan apa nama anak ini. Jadi kalian boleh isi, nggak isi dulu dari hospital. Jadi kalau kalian sudah pasti nama anak kalian itu mau kalian daftarkan, baru kalian isi buku itu guys, baru kalian isi borang yang dikasih hospital gitu. Jadi itu yang pertama, itu buku anak itu kalian harus bawa. Dan yang kedua adalah paspor, paspor atau IC orang tua gitu. Jadi kalau misalnya orang Malaysia ya dua-duanya orang tua itu pakai IC gitu. Jadi kalau kayak saya, jadi satu pakai paspor atau dan suaminya pakai IC gitu. Jadi istilahnya identitas orang tuanya harus dibawa. Jadi kalian pasal pergi itu, yang kedua yang penting kalian bawa adalah paspor dengan IC suami. Dan untuk yang ketiga adalah kalian harus membawa sijil perkawinan, perkawinan yang sudah kalian daftarkan di JPN. Setelah itu ada yang keempat adalah buku PING. Buku PING itu adalah record kesehatan dari si ibu di masa waktu dia mengandung gitu. Jadi dia akan minta ada 5 page, yang itu yang bagian depannya, yang buku surat apa yang paling depan itu mukanya itu. Lepas itu ada page yang untuk halaman 18 dan halaman 19, dan juga yang halaman 34 dan 35. Jadi itu kalian photostat ataupun fotokopi. Setelah itu, setelah sudah siap 4 itu kalian sudah punya, baru kalian hantarkan ke JPN atau Jabatan Pendaftaran Negara di daerah terdekat kalian. Jadi kalau di Pulau Pinang atau di daerah saya itu, saya daftarnya di Sungai Ara sana kan guys. Lepas itu kalian akan sampai di sana, kalian udah bawa itu semua, kalian akan dikasih yang ya seperti biasa lah, ada antrian, ada juga apa namanya, apa sih itu macam a few moments later, resit kayak gitulah. Nanti dia akan suruh tunggu sampai kalian
tiba gilirannya dia akan minta itu semua. Dan kalau sijil lahir dia dalam 10 menit atau 15 menit kita sudah siap gitu kan, sudah dikasih sijil lahir. Tapi menurut pengalaman saya yang untuk make it itu mereka tidak pada hari itu juga kasih, karena aku juga nggak tahu kenapa, tapi dia kasih resit dalam masa 28 hari atau 30 hari baru keluar make it itu gitu. Jadi buat yang belum tahu, kalau kita mau mendaftarkan sijil lahir atau make it anak itu, kita harus mendaftarkannya dalam masa sebelum 60 hari setelah anak itu lahir ya guys. Jadi kalian kalau misalnya belum ada masa habis lahir anak langsung pergi, kalian masih bisa dalam masa 60 hari itu kalian masih ada masa. Jadi setelah kalian daftarkan, untuk biaya kalau untuk sijil lahir kalau nggak silap free. Kalau untuk sijil lahir dia itu free ya guys. Tapi yang untuk make it yang pink color itu, yang make it itu bayarnya kalau nggak salah 10 ringgit. Itu saya kalau nggak silap ya, kalau nggak salah dia 10 ringgit karena suami saya yang daftarkan. Tapi saya ada lihat resitnya hari itu, cuman memang nggak langsung siap hari itu juga, dia suruh tunggu beberapa hari beberapa minggu, kalau nggak salah sampai 28 hari gitu. Kita harus tunggu. Di sini saya menyampaikan juga kalau misalnya di Indonesia itu dia nggak ada, kalau make it ini kan seperti KTP. Jadi kalau di Indonesia itu kan anak-anak itu punya KTP selepas umur 17 tahun baru dapat KTP kan. Untuk sementara sekarang lah, dari dulu sampai sekarang, nggak tahu sekarang udah ada peraturan yang baru di Indonesia, udah ada make it atau belum, atau KTP gitu. Jadi kalau di Malaysia itu katanya sudah lebih dari 10 tahun mereka sudah ada meluncurkan atau juga membuat make it itu untuk anak gitu guys. Jadi kalau ada yang mau tanya tujuan make it itu apa dan apa sih gunanya make it itu, yang pastinya sama dong kayak kita identitas, supaya kita anak itu pun punya identitas, supaya anak itu jadi kemana-mana kita nggak perlu harus bawa sijil lahir besar-besar. Jadi kita kayak ke hospital, kayak misalnya mau mendaftar apa-apa. Dan kadang kalau di Malaysia itu macam masuk suatu arena atau suatu tempat, kalau misalnya kita nunjukkan make it itu, kadang mereka mungkin lebih murah gitu. Jadi kalau nggak ada make it mereka nggak kasih lebih murah, jadi macam harga normal gitu. Jadi banyak sangat keuntungannya kalau kita mendaftarkan atau kalau kita punya make it ini, atau maksudnya anak kita ini. Dan yang saya tengok lagi, walaupun kita warga negara Indonesia, tapi tetap juga yang di belakang bagian belakang itu nama yang tertera di bagian make it itu memang nama ibu itu dengan ikut nomor paspor. Jadi sekian dulu video dari Mami. Semoga kalian suka, semoga info ini bermanfaat buat kalian. Jadi buat kalian yang kebingung gimana ya, jadi kalian boleh share video ini ke sosial media yang kalian punya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. So I love you all. Bye bye.